Kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik dan penyerahan tanpa syarat Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, Indonesia berada dalam status quo. Pemerintah Jepang diperintahkan sekutu untuk menjaga situasi dan kondisi di wilayah jajahan Indonesia, serta tidak boleh terjadi perubahan apapun. Selanjutnya, Indonesia akan diserahkan kepada Southeast Asia Command atau SEAC atau Komando Asia Tenggara pihak sekutu dalam Perang Dunia II yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten Inggris. Pada 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera APNEI datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Adapun tugas pasukan APNEI yang teknis sebagai berikut. A. Menerima penyerahan Jepang kepada sekutu. B. Membebaskan tawanan perang. C. Melucuti dan memulangkan tentara Jepang. D. Menegakkan serta memelihara kondisi damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. E. Mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang yang akan diserahkan kepada pengadilan sekutu. Pada awalnya, kedatangan pasukan APNEI diterima baik oleh pemerintah Indonesia. APNEI menyatakan menerima secara de facto kekuasaan pemerintahan Indonesia. Akan tetapi, kedatangan pasukan NICA, Netherlands India Civil Administration, dibentuk tahun 1944 yang membonceng pasukan APNEI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Kecurigaan ini semakin bertambah setelah NICA mempersenjatai pasukan Belanda ke NIL yang sebelumnya menjadi tawanan Jepang serta melakukan upaya provokasi di berbagai daerah. Hal inilah yang akhirnya memunculkan berbagai upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang berupaya kembali berkuasa di Indonesia. Perjuangan fisik bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Medan Area. Latar belakang munculnya pertempuran Medan Area dimulai ketika kedatangan pasukan sekutu dengan tim Relief of Allied Prisoners of War and Inderness atau RAPWI yang bertugas membebaskan para tawanan perang di berbagai daerah di Sumatera Utara. Akan tetapi, pasukan sekutu dan NICA justru mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan tersebut. Mereka juga membentuk batalion KNIL Medan yang bertugas merebut kembali kekuasaan di kota Medan. Sikap pasukan sekutu dan NICA telah mengecewakan Gubernur Sumatera Utara Teuku Hasan, TKR, dan Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin Ahmad Tahir. Kekecewaan bangsa Indonesia semakin bertambah ketika seseorang penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, menginjak-injak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Pertempuran pun terjadi antara para pemuda dan pasukan NICA. Pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan fixed boundaries Medan Area atau batas di wilayah Medan. Selanjutnya, pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA menyerang kota Medan sehingga menimbulkan banyak korban. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Akan tetapi, perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Betelli tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang.
Akan tetapi, pasukan NICA yang membonceng pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang. Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintah Indonesia di Ambarawa. Pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bettel untuk menghentikan pertempuran. Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel, yakni sebagai berikut. 1. Pihak sekutu akan menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurus tawanan perang. 2. Jalan Raya Magelang-Semarang tetap dibuka bagi sekutu dan warga Indonesia. 3. Sekutu tidak akan mendukung aktivitas NICA. Pada 20 November 1945, terjadi kembali pertempuran antara sekutu dan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan di Magelang. Letkol Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan Kolonel Sudirman. Di bawah kepemimpinannya, TKR berhasil mendesak pasukan sekutu. Puncaknya, pada 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Melleby dan disambut Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo. Adapun tugas utama pasukan sekutu adalah melepaskan para tawanan perang Jepang. Akan tetapi, pasukan sekutu melanggar kesepakatan dengan menyebar pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Kedekangan pun mulai terjadi. Pada 27 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara pasukan sekutu dan para pemuda. Pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik. Aksi pemuda membuat pasukan sekutu terdesak hingga Brigadir Jenderal A.W.S. Melleby terpaksa meminta bantuan Mayor Jenderal D.C. Hawthorne, Komandan Tentara Inggris di Pulau Jawa, agar menghubungi Presiden Soekarno guna menyelesaikan masalah tersebut. Pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno tiba di Surabaya dan segera memerintahkan adanya gencatan senjata sambil menunggu perundingan antara sekutu dan Indonesia. Akan tetapi, situasi sudah tidak terkendali. Pada 30 Oktober 1945, Brigjen A.W.S. Melleby yang sedang berpatroli menggunakan mobil tertembak hingga tewas. Tewasnya Brigjen A.W.S. Melleby membuat sekutu semakin gencar melakukan penyerangan, bahkan mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Pada 7 November 1945, Maijen E.C. Mansert, pengganti Brigjen A.W.S. Melleby, menulis surat kepada Gubernur Suryo agar disegera pemimpin Indonesia, kepala polisi dan kepala pemuda melapor dan meletakkan tangan di atas kepala, kemudian menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat kepada sekutu. Para pemuda bersenjata juga harus menyerahkan senjatanya dengan membawa bendera putih tanpa menyerah. Ultimatum ini berlaku paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945. Pada 9 November 1945 pukul 10 malam, Gubernur Surya yang sudah merundingkan langkah menghadapi ultimatum sekutu dengan pemerintah Indonesia, memutuskan menolak ultimatum sekutu. Pertempuran pun terjadi antara TKR bersama rakyat menghadapi gempuran pasukan sekutu. Bung Tomo berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang TKR dari rakyat Indonesia.
Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Meskipun banyak jatuh korban jiwa, kota Surabaya berhasil dipertahankan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun Tugu Pahlawan dan sikap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang membonceng NICA tiba di Bandung. Saat itu, pasukan TKR dan rakyat sedang melakukan peluncuran senjata dan pemindahan kekuasaan dari tentara Jepang. Pasukan sekutu dan NICA menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu. Pada 21 November 1945, TKR dan para laskar perjuangan melakukan serangan terhadap Inggris di Hotel Hammond dan Hotel Granger. Serangan itu langsung dibalas sekutu dengan mengultimatum rakyat Bandung untuk mengosongkan Bandung Utara. Ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh rakyat Bandung. Pada 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua agar TRI mengosongkan kota Bandung. Hal ini ditanggapi TRI dengan mengeluarkan strategi bumi hangus, agar aset-aset penting yang ada di kota Bandung tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Muhammad Toha dan Ramdan adalah anggota Barisan Rakyat Indonesia yang tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakkan. Meskipun akhirnya menggosongkan kota Bandung, penduduk dan TRI membuat kota Bandung menjadi lautan api. Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana disebabkan oleh kekecewaan penduduk Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati yang secara de facto mengakui wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukan lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Belanda pun berupaya membujuk kepala divisi Sunda kecil Letkol I Gusti Ngurah Rai agar bersedia diajak bekerja sama membentuk NIT, akan tetapi bujukan tersebut ditolak. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan NICA. Hal ini memicu kemarahan Belanda sehingga Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga pada 20 November 1946. Selain itu, Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Meskipun telah berkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati oleh setiap 20 November. Di tempat terjadinya pertempuran juga dibangun Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa.